Oke, halo guys. Jadi beberapa waktu yang lalu ada yang curhat sama saya di Instagram saya di @gdebp. Ada yang curhat dan dia bilang, "Bang, saya pengen punya bisnis, cuman saya bingung apa saya jadi investor dulu ya sebelum saya bangun bisnis saya sendiri." Oke. Ini menurut saya sebuah case yang menarik karena ternyata nggak sedikit loh orang yang berpikir bahwa mendingan jadi investor dulu sebelum jadi entrepreneur karena dirasa jadi investor itu lebih gampang. Karena dirasa jadi investor itu tinggal taruh duit, jadi selesai. Nanti bisnisnya berjalan, dapat dividen atau enggak sahamnya naik nilainya, jual deh sahamnya. Jadi triliuner tiba-tiba, kan keren banget ya. Nah, tadinya saya pikir itu adalah satu dua orang doang yang halu kayak gitu. Ternyata banyak yang mikir kayak gitu. Jadi awalnya kerja dulu nih sama orang, kerja, punya duit, punya gaji gitu kan, ditabung, punya tabungan udah sekian, mungkin udah 100 juta lah gitu ya. Tabungannya ya, saya nggak ngerti juga. Tabungannya 100 juta, lalu kemudian mau buka bisnis, cuman aduh bisnis resikonya banyak. Ini halu-halunya orang-orang ya. Aduh bisnis resikonya banyak, ribet, harus tinggalin kerjaan, terus kalau bisnisnya nggak jalan kan bahaya, resikonya gede dan segala macem. Akhirnya solusinya apa? Ya udah, invest dulu aja. Jadi ada temennya mau bikin bisnis, perlu modal. Ah kebetulan saya punya uang 100 juta nih hasil kerja saya selama sekian puluh tahun. Ya udah saya invest di kamu deh. Dengan asumsi kalau kita invest duit kita ke orang lain, itu maka akan jadi passive income. Wah, kan seru banget nih awalnya ketika ada satu dua orang yang curhat ke saya seperti itu, saya kayak saya cuma ngasih tau aja, mendingan lu belajar bisnis dulu. Nah, cuman ternyata banyak yang mikir kayak gitu. Dan jadi menurut saya oke, mendingan saya share di YouTube aja karena kalau saya mungkin share di YouTube, mungkin kamu juga lagi lagi considering hal yang sama, saya akan kasih pandangan saya. Saya nggak bilang ini mutlak benar, ini mutlak salah, nggak. Tapi saya akan kasih pandangan saya dan saya akan kasih pengalaman yang pernah saya lihat langsung seperti apa di lapangan. Oke, jadi gini, kalau kita menjadi seorang entrepreneur itu artinya ya kita membangun bisnis kita kan. Kita jadi pengusaha deh gampangnya ya. Kita bangun bisnis kita dari nol dan kita merasakan gimana susah-susahnya, berdarah-darahnya ngebangun sebuah bisnis, kotor-kotoran di jalan jualan sana sini nawarin produk kita, dimaki-maki sama customer kalau misalnya ternyata barang kita ada yang salah atau tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Lalu kemudian suatu hari mungkin akan ada masa di mana orang yang beli 10 barang kita cuma ada 5 sehingga yang 5 lagi, 5 customer lagi harus nunggu, kita dibilang penipu dan segala macam. Nah, itu kan berdarah-darahnya membangun bisnis. Akhir bulan harus gajiannya misalnya 10 juta, duit di kantong cuma ada 5 juta. 5 jutanya lagi minjem sana sini. Ternyata mau minjem sana sini udah nggak bisa karena utang bulan lalu belum dibayar. Kok jadi kayak curhat ya? Anyway, itu adalah seninya kita ketika membangun bisnis. Itu adalah seninya. Nah, tapi kemudian itu semua akan berubah ketika bukan negara api menyerang, tapi semua itu akan berubah ketika kita ketemu selahnya. Tiba-tiba kan kita udah coba, oh ini gagal, ini gagal, ini gagal, ini gagal, ini berhasil. Nah, tiba-tiba ketemu yang ini berhasil, inilah yang kita tahu, oh ternyata ini kalau dilakukan hasilnya salah, 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 ini berhasil. Berarti ya udah, saya akan fokus di sini. Nah, yang namanya sukses itu kan ada polanya. Ada polanya, misalnya orang yang punya bisnis restoran, buka satu gagal, dua gagal, tiga gagal, empat berhasil. Ketika dia lihat, oh ini berhasil, dia coba lagi, buka yang kelima, oh berhasil, enam berhasil. Artinya apa? Ada satu pola yang dia lakukan dan berhasil. Ini berlaku di bisnis apapun, mau restoran kayak, mau bisnis fashion kayak, skincare kayak, mau bisnis fitness, apapun semuanya sama aja. Ketika kita udah dapat selahnya, udah dapat, oh ini kuncinya, kita bisa duplikasi itu karena yang namanya sukses itu ada polanya. Nah, menemukan pola-pola inilah yang hanya bisa kita lakukan sebagai pengusaha. Karena kalau kita sebagai investor, kita tidak di sana ranah bermainnya. Nah, ketika kita sebagai pengusaha, kita udah tahu nih, oh ini berhasil, ini berhasil, ini berhasil. Akhirnya ketika kita invest nanti sebagai investor, kita jadi investor kan, kita invest, misalnya kita udah punya 5 restoran dan berhasil karena kita udah tahu selahnya nih. Ada orang yang pitching ke kita nih, ke kamu sebagai entrepreneur sukses nih. Ada yang mau buka restoran.
"Pak, Bu, saya mau buka restoran." Nah, kamu udah punya pengalaman nih mengelola restoran yang sukses. Kamu tahu what to do. Kamu tahu, kamu bisa bantu si investimu, orang yang kamu investkan ini, entrepreneurmu ini, bisa kamu bantu dengan pengalaman, experience, dan expertise-mu dengan resource-resource-nya mungkin. Dan kamu kenal, oh ini supplier yang bagus, ini supplier yang nggak bagus. Kalau mau buka apa namanya, mau buka untuk take away, untuk GoFood gitu atau untuk GrabFood, bagusnya di sini tempatnya. Oh packagingnya yang bagus di sini. Kamu udah ngerti. Kenapa? Kamu udah ngerti, udah melakukan itu gitu loh. Makanya kalau mau jadi investor yang sukses, menurut pengalaman saya ya, kamu harus mulai dari entrepreneur dulu. Harusnya gitu. Jadi ketika kamu nanti jadi investor, kamu bukan jadi investor yang buta. Buta maksudnya naruh duit, berharap yang terbaik, berdoa pada Tuhan. Bukan kayak gitu cara kerjanya. Tapi kamu naruh duit, kamu punya pengalaman, ekspertismu, kamu kasih untuk entrepreneurmu supaya bisnisnya bisa grow bareng-bareng. Karena sebagai investor, kamu kan jadi owner juga. Punya saham juga kan biasanya kan. Nah, kamu berkepentingan membesarkan bisnisnya. Nah, gimana? Tapi kamu sekarang udah punya skill-nya, udah punya knowledge-nya, udah punya pengalamannya untuk membesarkan bisnis itu, udah punya resource-nya, udah tahu di mana ngambil barang yang bagus, di mana berapa lama barang ini bertahan. Jadi kamu udah ngerti nih logistical apa namanya isunya, udah ngerti harus ngapain. Itulah mengapa sekali lagi berangkatlah dari seorang entrepreneur kalau kamu mau invest. Dan jangan berpikir bahwa invest itu mudah. Menjadi investor itu mudah dalam arti kamu tinggal taruh duit, ya itu mudah, tapi resikonya jauh lebih besar. Dan ketika saya pun invest dalam sebuah startup, saya tidak akan saya tinggal gitu aja. Saya juga akan involve di sana dalam arti apa yang dibutuhkan oleh startup ini yang saya invest, itu ya saya akan bantu. Terutama untuk bidang marketing atau digital marketing, yang mana itu adalah expertise saya. Saya akan bantu. Saya juga punya tim digital marketing lengkap banget nih, saya akan perbantukan. Kalau ternyata pencatatan keuangannya jelek, ternyata pengaturan perpajakannya juga salah, masih berantakan. Saya punya tim accounting, saya punya tim finance yang udah sangat berpengalaman, saya juga bisa perbantukan. Ternyata aspek legalnya berantakan, ternyata PKS dengan supplier, dengan agent dan distributornya masih jelek banget, berantakan banget sehingga nggak tercatat semua dengan baik. Saya juga punya tim legal yang bisa saya perbantukan ke startup yang saya invest. Jadi ketika saya menjadi seorang investor untuk startup saya, value-nya banyak banget. Nggak cuma sekedar saya ngasih duit doang, nggak. Tapi saya juga bisa ngasih, saya punya resource apapun ya saya kasih aja. Supaya kita sama-sama grow. Jadi mungkin itu, kalau kamu nggak pernah jadi entrepreneur, ya kamu nggak akan bisa. Kamu cuma modal duit doang. Duit doang, dan akhirnya ya susah banget. Karena di lapangan masalahnya bukan uang, tapi eksekusi. Dan orang-orang yang punya pengalaman eksekusi itu jauh lebih tinggi kemungkinan suksesnya daripada orang yang nggak punya pengalaman mengeksekusi bisnis. Mungkin itu yang mau saya share dalam video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like video ini, share video, dan subscribe YouTube channel ini. Thank you, sampai ketemu lagi. Bye.